Hai, Assalamualaikum kawan Dufirs. Hari ini 18 Maret, pas terakhir 14 hari isolasi mandiri di rumah. Ini lagi masih biasa di atas ya, sambil berjemur. Kondisi sudah tidak ada keluhan semua. Alhamdulillah, infonya dari puskesmas, Bu Bidan nanti akan share foto surat keterangan sehat dari puskesmas sesuai prosedur yang menyatakan bahwa hari ini hari terakhir kita isolasi, besok udah bisa keluar. Ya, jadi besok 19 Maret kita udah bisa keluar rumah, cuma sebagai untuk memastikan kesehatan, kami berkomitmen untuk melakukan pengecekan. Walaupun memang dari puskesmas nggak ada pengecekan ya lagi untuk swab, jadi hanya ya udah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kita besok sekeluarga akan kalau saya PCR karena syarat masuk kerja harus negatif swabnya, swab terakhir. Terus kalau istri dan anak-anak cukup antigen saja dulu, mudah-mudahan hasilnya negatif. Cukup antigen dulu untuk melihat kalau tidak ada yang tidak jelek hasilnya, tidak perlu swab kalau untuk anak dan istri. Jadi selain untuk memastikan bahwa kita benar-benar sudah bersih, juga tadi untuk syarat saya masuk kerja. Ya, mudah-mudahan hasilnya baik. Dan mungkin kali ini saya akan ngasih tahu bahwa beberapa hari yang lalu juga sempat ada tamu ya, penyintas COVID, teman saya. Dia udah 2 kali kena COVID. Kemarin berkunjung, tentunya dengan protokol kesehatan, dia di luar pagar rumah saya. Kita jaga jarak ada 2 meter, semuanya memakai masker. Kita sharing di situ, cuma karena kurang persiapan, mohon maaf kalau videonya nggak pas posisi orangnya atau gelap karena backlight. Karena karena kita harus jaga jarak kan, nggak bisa ngatur-ngatur posisi dan juga nggak persiapannya. Yang penting mungkin obrolannya nanti bisa didengar untuk teman-teman, kawan-kawan semua bisa buat sharing ya. Kalau misalnya itu berguna ya silahkan diambil ya, kalau tidak ya nggak usah. Nanti kalian bisa saksikan videonya setelah ini ya. Oke, mungkin itu saja hari ini. Kami semua sehat dan semangat menjalani isolasi terakhir dan besok siap untuk swab. Mantap. Demikian, silahkan saksikan video sharing kami dengan penyintas COVID-19 beberapa hari yang lalu. Bye bye. Assalamualaikum. Hai kawan Dufirs. Hari ini belum ke situ. Sini dulu. Hari ini kedatangan tamu istimewa. Wes, ini dia senior penyintas COVID-19. Alhamdulillah udah pada lulus. Kita kedatangan tamu. Kita ini ya, jaga jarak ada 2 meteran, pakai masker. Ini alhamdulillah ditengokin Om Pais sama istri. Ya, gimana kabarnya? Ya, tadi kan mau nanya ya. Kita mau sharing ya. Sharing apa nih? Ya, sharing pertama gitu. Itu berarti ini mau tergantung imun kan? Oh iya tuh. Nah, kalau yang saya asumsikan kemarin tuh maksudnya kayak gini. Ternyata corona tuh ngendep di badan kita, Pak. Dia tuh nunggu lemahnya kita. Kalau yang saya alamin ya, perasaan. Karena kita kemarin pulang kampung juga menurut saya udah protokol banget sih. Udah jaga-jaga banget. Cuman emang kenyataan kita lagi down, dia naik. Pertama yang dirasain apa? Sesak napas. Sesak napas. Waktu yang awal-awal itu, seumur-umur itu belum pernah yang sesak napas. Enggak, awalnya itu tuh karena batuk apa Batuk, flu? awalnya batuk, flu, muntah, berak-berak, Jadi itu berak.
Langsung nyesek langsung gitu. nyesek pelan dulu nyeseknya, makin hari makin nambah, makin lama makin nggak bisa napas. Dikasih obat juga mempan ya kasar. Obat ini nggak cocok, Iya. obat ini nggak cocok, apa maksudnya nggak ada perubahan. Sampai 2 hari atau 3 hari itu dikasih obat lain-lain. Karena Kalau buat masih kerjain sesak ya. napasnya, iya percobaan masih dok, ganti lagi obatnya, masih sesak napas Itu yang tarik, pertama ganti yang lagi obatnya. sama. Pertama kedua apa pertama doang? Apanya? Yang sesek Gejalanya. Gejalanya. Pertama, itu yang pertama. Yang pertama, kalau yang kedua nggak terlalu, karena yang kedua dibarengin tipes sih. Jadi gejalanya lebih ke tipes. Tapi juga sama aja kan? Mungkin- Panas nggak turun-turun Nah, gitu. nggak gini mungkin Nggak pertama. nggak ada. ada demamnya. Mungkin Demam tuh kadang panas. Terus Nah. turun lagi ya. mungkin gini pertanyaan yang pasnya begini. Apa yang bisa kamu yakin itu COVID? Soalnya sharing nih ya, kalau saya begini. Kenapa saya jadi ngeh, itu COVID begitu toh. Bedanya apa? Jadi kalau saya demam, kan kemarin namanya demam tuh 2 hari. Yang bikin beda adalah kalau kita sakit biasa radang itu kan ketika Dikasih demam obat. paling 3 hari tuh Turun. udah sembuh, maksudnya Nah, turun iya. dan udah nggak ada rasa-rasa yang ngikutin lagi. Kalau itu seminggu. Kalau ini saya kemarin abis demam cuma 2 hari, nyeri masih berasa sampai hari keempat, terus keringat dingin masih berasa sampai hari Ya, kelima. Nah itu yang juga. kedua itu yang bikin saya beda. Nah kalau Pak Is sama Mania apa itu? Ya, Yang kalau bisa yakin, pertama, ini sesak bedanya napas loh. doang. Ini soalnya saya 2 kali ya, jadi Ah. yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama saya sesak napas, tapi yang kedua itu kayak sama tuh kayak gitu kayaknya. Cuman Kayak kayak begini bener-bener demam, turun, Ah. demam lagi, turun lagi, badan ngilu. Cuman langsung makanan itu nggak masuk Pak kalau saya. Bentar. Makanya dibawa ke apa? Nggak nafsu makan. Kedua mual-mual mulu. Iya, Nah, jadi. harusnya makan yang lembek-lembek kan, makan bubur udah nggak masuk. Terus ya udahlah, pasrah ke rumah sakit. Nah kalau saya kan pernah ini kan sejenis kayak radang itu mau radang. Serang. Kalau aku lambung. Cuma kan beda yang sekarang sama yang dulu emang ada perbedaan. Nah itu yang bikin ya udah berarti emang COVID ini begini gitu Kalau yang bikin. dia apa? Malah dia cuma demam semalaman doang, tapi badan sakit banget. Nah, Sedih-sedihnya ya, padahal Sedih. demam cuma 1 malam, terus emang agak kayak digebukin se-RT. doang. Kayak orang digebukin se-RT. Iya. Kayaknya sendinya linu semua Itu kayak di gitu. swab positif. Dia positif. Kalau di Tapi Jakarta tuh yang diserang apa nih ya? Lambung apa waktu itu? Enggak nih, cuma agak nyesek dikit. Oh, disesek doang. kata gitu Oh, doang. demam. Nggak ada Kalau di gejala Jakarta lain. malah udah nggak Iya, boleh isolasi mandiri di rumah. Iya. Peraturan gubernur harus ke Wisma Atlet, kalau nggak di daerah mana ya? Itu sama aja Wisma. Enggak, gejalanya kali kalau ringan tetap Ringan sama juga aja. Wisma Atlet. Oh, tetap diambil ya? Ringan. Kalau nggak ada gejala itu di daerah sono Pak. Oh, dibedain, Mangga bedain tempat ya? Beda tempat. Tetap Maksudnya? aja diambil kan? Jadi kalau Diambil. nanti dari Mangga 2 ada gejala langsung dioper ke Wisma Atlet. Gejala lebih parah lagi baru ke rumah sakit. Iya, Karena maksudnya Pak Is kemarin udah emang parah. tetap di isolasinya diambil, bukan Iya. mandiri di rumah. Nggak boleh di rumah. Kalau seandainya kita maksa di rumah dijemput. Makanya Ya kan saya bilang kemarin pernah ke Pak Is kan plus minusnya kan begitu kan. Kalau dari sisi plusnya kalau yang dirawat gitu. Cuman sih mendingan di rumah sih bisa masak sendiri apa-apa kan kasar. Kalau di sana juga sama aja dia GoFood mulu. Go. Emang dikasih? Ada, cuma kan Makanannya kan bosan gitu, Bu. Iya kan tadi baru saya mau bilang istilah kalau di rumah itu yang sekarang ya di sini nggak tahu kalau di daerah lain ya. Iya. Di sini tuh ya gitu pengecekan nggak ada pengecekan kan. Iya. Ini aja katanya ntar pakai surat dari puskesmas sudah sehat-sehat udah gitu. Iya kan? Nah kan kita kan selain dari pribadi kita masih khawatir gitu kan ya. Ya otomatis kita inisiatif kalau kita cuek-cuek aja sih nggak usah cek gitu ya. Tapi kita tetap mau ngecek kan dan pasti perusahaan ngecek. Kan punya standar masing-masing. Gitu. Iya, nah enggak maksudku gini ya itu plus minusnya. Kalau dirawat di sono kan udah Tapi pengecekan sekarang juga di sana jangan salah Pak. apa? Swab sekali. Hah. Swabnya itu baru masuk nggak? Kalau dulu kan pasti swab baru masuk swab. 7 hari swab, 7 hari lagi swab. Kalau sekarang dia kemarin baru masuk langsung nunggu 10 hari baru swab. Positif pulang. Makanya sekarang udah nggak kayak Iya udah. iya kalau Udah dulu enaknya begitu walaupun kita ketat tapi bener-bener diswabin, baru dipantau ini. Kalau dia mah enggak, kalau ada keluhan tuh baru disamperin. Jadi Berarti makanya sama. Pulang tuh karena pulang doang enggak ya? pulang karena keluhannya udah nggak ada ya. Iya karena keluhan nggak ada. Tapi walaupun hasilnya masih positif tapi keluhan nggak ada. Padahal ada keluhan ya, tapi kenapa nggak disuruh ke City-nya ya. Sitinya harus berapa? 30 ke atas?
Aku kemarin kan ada 3 yang dicek ya, Iya. 3 CT itu kan ya. Aku paling rendah 22, paling tinggi 25. Bahaya itu Bang. 22. Masih bisa menularkan. Ah. Kalau di bawah 30 masih bisa menularkan. Enggak, kalau di atas 30 itu virusnya masih ada, tapi udah mati. Jadi udah tidak bisa menularkan. Nah, kalau atau Makanya nih saya bawa tingkat ikan penularannya itu kecil, Makanya makanya nutrisi Wih, mantap. bisa mempercepat Ya, imun. ya. Makanya kan aku tuh nanya ya, kalau di sono itu tuh makanan yang nggak boleh apa, yang boleh apa Nggak gitu. ada ya? Nggak ada pantangan. Nggak nunjang Ada. apa-apa. Paling gitu kan. kecuali ini Bun, kita ada penyakit bawaan kayak lambung. Oh iya. Iya, Baru ada tuh lembek, beberapa apa-apa. Pantangan penyakit bawaannya ya. nggak dikasih obat Bu, nah dikasih obat tergantung gejalanya. Misalkan oh kita batuk pilek nih, itu ada obat batuk pileknya. Misalkan Waktu di enggak, rumah sakit ya udah enggak kayak gitu. per pagi Cuman itu vitamin minum obat doang 16 butir saya Pak. Habis itu langsung darahnya kental. Wah ini darahnya kental katanya. Kebanyakan. Suntik lagi, Ya. suntik. Ini udah kayak pemakai Pak di sini banyak suntikan. Terus aja udah suntik sampai berapa hari tuh? Kayak 10 hari apa? Tiap sehari 2 kali suntik. Itu yang pertama, Ngecerin darah, yang waktu katanya. masuk pertama. Enggak, yang kedua. Oh, yang ke rumah kedua. sakit, Pak. Yang di rumah sakit. Oh ya rumah sakit Yang ya. kemarin. Ya gimana nggak kental minum obatnya 16 biji pagi. Siang 5 biji, sore 10 biji. Ayo sore menjelang malam ya. 4 buset obat mulu obat. Kalau dia emang enggak di Wisma Atlet ya bebas aja mau main kemana aja, kayak oh ke tetangga nih kita main Karena dia positif ya udah semua. main aja. Oh, kalau dulu waktu Kalau yang dulu gratis kan semua. ada PDP, ODP, Oh. positif. Kalau positif ya Enggak, dibebas. Wisma Atletnya yang Kemayoran apa yang Pademangan? Kalau di Nah, kalau Pademangan yang kan ada yang Pademangan. Gejala. Itu yang adiknya si Rido itu di relawan di situ dulu dia di Pademangan. kalau Jadi kalau- Pademangan itu dia yang benar-benar tanpa gejala, Gejala. OTG lah kayak gitu. Nah Oh. kalau Wisma Atlet dia ada Yang, gejala yang tapi gejala ringan. Kalau udah berat, gejala tetap. berat, sedang ke berat itu udah dibawanya Nah, rumah sakit. Gara-gara hikmahnya COVID nih Bun, hikmahnya COVID. Semua sapam, semua itu Kenal. Wah, ini- Populer. Wah, ini pelopor nih. Enggak, makanya kan udah dibilang di balik musibah pasti ada Iya, hikmah, ada udah. hikmah. Kadang jadi studi, jadi pembelajaran. Kayak gini nggak? Enggak sih Pak, dulu Pak. Oh, Nggak mas, makanya aku kan ke grup-grup saudara, ke grup yang apa temen deket banget, aku udah share dari awal mohon doanya gitu. jangan Lalu gitu. diumpet-umpetin, malah diumpet-umpetin tuh malah bikin. Iya, nggak waktu itu Istri, keluarga. waktu Pais kedua ini Nia positif apa negatif? Jadi kan semua karena orang rumah kan bisa bawa puskesmas. enggak. Pas yang nih, oh iya dari awal nih positif juga ya yang pertama ya? Padahal- Awalnya Pais doang. Padahal Pak dia dulu. Terus Udah lama, dihubungkan padahal. karena data Pais sudah masuk ke pusat, ke pemerintahan, dia dihubungin sama puskesmas. Pais dihubungin, Iya, berapa orang di iya, rumah, Pais jujur iya. dong 3 orang, Dicek orang semua. tua 2, istri 1. Akhirnya semua di swab sama Ah. puskesmas. Nah, Orang tua negatif, Nia positif. oh, Nah, pulang dari Wisma Atlet, Nia kan di swab di Wisma Atlet positif juga. Jadi tapi dia udah boleh pulang. Nah, pulang jarak seminggu ya dia 8 hari ya. 8 hari. 8 hari baru suruh swab lagi. Nah, alhamdulillah langsung negatif. Baru tuh Pais boleh masuk. Tadi Pais udah masuk 2 hari. Dia pulang dari Wisma Atlet masih positif, nggak boleh masuk iya lagi. yang waktu itu tahu. Pulang dari Wisma Atlet aja kan sebenarnya sih kalau kata dokternya terserah mau swab atau enggak. Iya karena Enggak Dari dianjurkan. rumah Sekarang sakit juga begitu. nilai CT itu ya. Oh, Iya. kan karena ini udah CT-nya juga udah tinggi, jadi udah nggak menularkan kok gitu. Ya terserah sih mau swab atau enggak. Kalau emang Kalau kebutuhan bukan syarat kantor ya kalau swab. bukan syarat kantor, Pais juga nggak swab kan. Tapi dari awal makan enak-enak aja apa emang ada gejala makan nggak enak? Makan nggak enak. Enggak sih kalau dia mah gejala gitu doang ya, ya biasa aja Bu. Kalau Pais mah nggak nyium bau, nggak apa. Oh iya kalau nggak nyium, kalau aku Awal-awal yang gejala pertama yang Wisma Atlet tuh itu nggak ngeh tuh awalnya. Jadi makanan baru masuk itu ternyata udah bau, tapi saya nggak bawa apa-apa, udah enak. Pas udah agak sehatan, kok bau, saya laporan ke grup kan. Ada yang pada makanannya bau kayak gini nggak? Lah itu mah dari pertama kali mas bau kayak gitu, bau-bau kayak pur ayam, kardusnya itu loh Pak. Oh, jadi kayak nasi panas ke ini Iya, ya? kena uap gitu. Ah. Emang dari awal juga begitu mas. Jadi Nasi nasinya baunya. nggak langsung, jadi Iya. diundep berapa ini, jadi kayak keringetan gitu. Ah. Namanya masaknya
banyak. Lah terus kataku kok makanannya rasanya begini tuh, sadar-sadar tuh pas udah sehat. Oh, berarti kamu yang indra bau sama indra perasa. Iya, waktu awal. Tapi beda kan indra perasa yang aku bilang tadi, yang aku kalau aku pahit tapi masih ngerasain manis. Beda kan? Ini maksudnya emang sama sekali nggak berasa. Kalau gejala kedua tuh itu pahit doang. Oh, tapi yang waktu pertama emang nggak berasa Nggak berasa apa-apa. apa-apa. Baik itu penciuman maupun Makanya kan aku Pais pikir kan makanan rumah sakit emang nggak ada rasanya kan biasanya kan. Kayak makan ya garamnya juga begitu. Waktu panas berapa? Ya. Berapa ya? 38 doang. Oh. Nggak tinggi banget sih, Aku tuh 38, Aku paling tinggi itu 37,7. Cuma rasa badan itu tuh beneran kayak dikebukin seeda, linu semua sama kepala pusing. Nah, itu dikasih obat ke pusing kepala itu tuh nggak sembuh-sembuh. Biasanya kalau pusing dikasih pasti turun dulu kan, walaupun ntar pusing lagi. Ini sama sekali nggak turun sama sekali. Itu 3 hari. Iya, intinya kalau sakit apapun dikasih obat seharusnya langsung turun dulu. Ini enggak. Gitu. Kalau dia padahal demamnya semalaman doang, Bun. Aku kalau demam itu tuh naik turun. Jadi maksudnya pagi sampai sore ini nggak demam, tapi ntar malam demam. Gitu loh. Bisa gitu maksudnya nggak tiap hari. Kalau saya kan kalau udah demam parah biasanya minum obat kayak itu obat kecap herbal Cina. oh, Yang Nggak- kayak nggak obat begitu bancun. semua sih kalau Cina. Obat bancun gitu lah pokoknya. Sembuh. Kalau udah- Itu harusnya obat tipes gitu, Pak. Kalau itu obat kalau Sembuh itu, demam manjur. biasa ya, itu pakai itu langsung hilang. Langsung hilang. Gitu. Ini kagak. Nah ya pokoknya Nggak mempan apa yang udah minum berapa kali nggak mempan. Wah, intinya ini kalau nggak kita beres udah nih. pernah ngerasain sakit, dikasih obat pasti turun. Walaupun cuman kasarnya 4-5 jam ntar obat lagi tapi turun. Ini enggak sama sekali. Nah itu baru iya. Iya. Kalau menurut aku begitu. perbedaannya ya. Perbedaannya yang benar-benar kelihatan gitu loh. dia juga sebenarnya nggak ini, Bun. Kalau dia positif ya kaget juga, soalnya kan dia gejalanya gitu doang. Iya. Kayak bisa dibilang nggak ada gejalanya gitu, mungkin kan awal demam karena semalaman doang, itu mungkin karena shock doang ya, kayak gitu, karena dia tahu dia positif gitu Lagi gitu kali Karena ya. waktu awal Pais di Wisma Atlet kan habis dari berobat sana sini dia pulang langsung begitu, muntah, demam, batuk, tapi negatif alhamdulillah. tapi waktu awal kamu di Wisma Atlet juga negatif. Waktu awal di Wisma Atlet kan Maksudnya ada kan hasilnya pas negatif. habis dari Mitra itu kan kamu pulang langsung kayak stres gitu bang, muntah juga. Jadi takutnya kan, wah masa udah nular sih baru bentar doang gimana? Enggak, kalau menurut aku tuh gini loh. Kenapa di kalau untuk gejala COVID itu begini itu menurut aku itu tuh nggak semua begitu. Semua orang begitu. Yang bener-bener, Imun orang masing-masing. Iya, tapi yang bener-bener Tahu. ketahuan itu kalau menurut aku ya gitu. Kalau sakit sesuatu dikasih obat nggak turun, itu berarti ya itu gitu. Ya kayak panas, tapi nggak Kalau turun yang- dikasih obat Nah, panas. sekarang yang udah masuk pabrik gitu, itu bener-bener kondisi tuh ya mungkin karena faktor usia juga sih pak ya. Iya. Imunnya tuh telat pembentukan imunitasnya itu antibodinya telat Jadi buat penyembuhannya itu agak lama Iya. daripada yang emang beneran. mungkin karena waktu gejala nggak makan juga, makan nggak doyan apa nggak doyan, jadi kan asam Oh, lambung iya. apa kepikiran stres juga kan bisa jadi. Stres kan asam lambung bisa juga kan. Iya. Dia mungkin baru masuk panik. Pas aja waktu kemarin baru masuk lagi panik nih, tengok dulu. Kalau aku bukan waktu awal tahu gitu bukan panik itu. Bukan panik begitu, paniknya apa ya? Yang panik sih enggak ya, tapi ininya karena jadi megangin WA HP mulu kan, ngabarin keluarga, ngabarin gini, aduh malesin. Makanya nggak langsung Pas semuanya. ini langsung ngatain HP. Udah diam, tenangin pikiran dulu. Tapi enggak sih, aku bawa Karena santai. yang WhatsApp-nya tuh yang aneh-aneh. Ya karena masih baru kan, orang belum tahu. Aduh. Ini aja, ini bukannya promosi ya, tapi aku kan emang yang diserang kan berarti kan emang radang ya. Tapi batuk nggak keluar, senggruk-senggruk gitu. Aku karena apa waktu Serak doang. cuma serak. Jadi sejak Dahaknya kayak nggak keluar gitu. ya Begitu. enggak begini, maksudnya begini. Ini kayak kan aku bilang tadi promosi gitu kan. Iya. Karena dari awal minum madu. Mantap. Asik. Ya, Mungkin berarti enggak kan- karena gini. Kalau itu pasti kan Semenjak sebulan nggak konsumsi madu langsung COVID dia dah. Kalau Enggak. menurut aku enggak juga. enggak kalau aku gitu kan, kita kalau itu kan udah yang diserangnya pasti radang. Orang ininya udah gatel gitu kan. Cuma kan nggak keluar batuk gitu dan Terus terus batuk tuh kayak dahak tuh
nyangkol aja kagak mau Batuknya keluar. kering, terus Kering. udah gitu dahaknya kayak nggak bisa keluar, jadi nyangkut Malah di situ. udah tuh kayaknya kental banget. Nyangkut. Itu berapa lama, Is? Lama pun sekitar Sampai sebulan apa? Sampai negatif pun masih ya? Masih begitu. Oh, jadi itu nggak ngaruh ya? Nggak tahu. Nggak ngaruh Pokoknya positif nggak- negatifnya? nggak tahu, begitu tuh kayak kadang kayak gitu-gitu apa sih kayak gimana ya? Jadi cairan HCl nya sedot, impusan kayak impusan gitu. Ngakalin dong itu. Hah? Apanya? Itu ngakalin apa gimana? Apa ngobatin? Enggak, emang Nah, ngebersihin jadi- hidung, Pak. Jadi kan sedot nih. Pak. Dari sini agak miring begini, sedot. Jadi ntar ingus tuh keluar semua, Pak. Tapi kita ngerasa nggak ada ingus. Ya tetap coba, Bun. Kita di sini ngerasa nggak ada ingus kan? Tetap tar ingus dari mana tahu keluar. Ntar langsung plong hidung. Itu sakit nggak? Enggak sakit. Makanya tahan napas Bun, kalau napas yang sedot sakit. Mukanya Makanya apa mulutnya tahan dibuka napas. nih. Ada cara-caranya nanti di tutorial YouTube gitu. Jadi agak dibuka begini. Terus tekan jadi langsung sini air tuh teh. Oh, Pais sudah nyobain? Hah? Pais sudah nyobain? Bukan nyobain lagi tiap hari malah Pak waktu itu. Waktu di Wisma Atlet. Enggak di Wisma Atlet, di Di rumah. rumah udah di rumah. Karena baru tahu itu. Terus kumur-kumur Listerin Pak. Oh, kumur-kumur iya. Iya, kalau kumur-kumur emang Oh, enggak, ini alhamdulillah pun pas- juga emang kumur-kumur Pas kan swab kita. langsung negatif. Sebelumnya nggak begitu kan, jadi kan itu kan hidung kan sampai panjang kan Bun. Iya. Nah walaupun kita nggak ada ingus nih, sampai sini ada keluarin dah itunya, ada ingusnya ada. aja ada kotoran. Ada kotorannya. Pokoknya enak dah, yang langsung kayak keluar semua. Kok lendir dari mana ya? Padahal saya nggak ingusan gitu. Lendir itu jadi emang ngumpul di sini. Corona tuh nggak hilang di rongga sini kalau nggak dibersihin gitu. Jadi cairan itu buat bersihin itu. Kalau kemarin diajarin pakai minyak kayu putih. Nggak mempan Pak. Dimasukin tisu gitu ke situ biar Iya. Kalau Bais pakai air panas malah kan. gurah gitu kan. Uapnya kan keluar masuk semua kan sampai emang enak sih, lega, cuman itu tetap nggak ngilangin yang lendir di sini nah. Apa ya, orang pasti asumsinya dimasukin ke hidung nih sakit nih pasti nih begini. Kayak gurah. Karena emang gini kan disemprot nih, agak miring, kita agak miring begini. Semprot mulutnya, tarik nafas, tahan. Semprot aja, ntar langsung dari sini keluar netes, tetes banyak banget Pak. Kalau pengen cepet bisa, tapi sakit. Kalau udah cepet udah pro aja. Kalau masih pemula jangan. Pelan-pelan aja tek netes semua. Tahan apa? Yang penting jangan napas, kalau napas Ke ini, sedot. Waktu Mapais Ini juga Mapais nggak itu ngalamin pengen ini, di swab tuh. namanya juga. Semua tuh mertua Pais tuh, bapaknya Nia, mamanya Nia langsung digituin semua. Alhamdulillah dua-duanya negatif. Beli di online. Pais waktu itu Banyak beli di itu. puskesmas. Di apotek. Di apa tuh? Apotek. Apotek ya. Cairan apa namanya? Kayak infusan NaCl, Pak, NaCl. NaCl. Emang buat ngebersihin luka. Itu semprot gitu. Itu itu ada obatnya apa emang nggak ada, air? cairan itu doang udah. Jadi iya, yang itu disemprot kan? Heeh. Sistemnya Cairan dimasukin ke itu dalam. Setelah disedot dulu ke suntikan. Oh. Suntikan ada. Pakai suntikan, pakai Itu nggak boleh nyampur ya? Satu. Nggak boleh. Nggak boleh satu Ya orang, iyalah. satu orang. Jadi kasarnya kalau aku 4 dibeli Tempat 4 tempat gitu. wadahnya juga satu orang nggak boleh. Iya, kalau satu berarti aku belinya 4 gitu ya? Iya, murah kok tuh cuma 20.000. Itu udah sepaket sama 20.000 tuh sama suntikan satu. Yang mana? Yang mana sih kamu berapa? Berapa ya? NaCl-nya 18 kalau nggak salah. Terus suntikannya 2.000. 7.000. Ih, ngaco. Karena ada ituannya. Karena ada jarumnya, Ada namanya di jarumnya. apotek ada jarumnya. Oh. Pesannya jangan ada jarumnya Pak. Murah. Di online lebih murah Pak. Jadi disuntikan itu buat nyemprotin ke dalam. Keluar ke dalam, ini keluar. Oh, masukin sini keluar di sebelahnya gitu. Masukin sini Sebenarnya ntar itu keluar di mah sebelahnya. cara lebih murahnya. Kalau yang lebih mahalnya ada emang yang cairan hidung gitu Pak. Iya. Harganya lebih mahal nih segini. Itu cairan hidung itu aku taunya kalau orang punya penyakit. Sinus. Nah ini Aku tadi baru mau nanya, itu apa bedanya kalau sama obat penyakit sinus gitu? nggak ngerasain soalnya. Itu. Kalau obat yang Harganya cuci gitu. hidung itu kan lumayan Bun harganya. Pokoknya 100, ada yang 100 ke atas, 200 ke atas kayak gitu. Jadi itu low budget tuh pakainya itu. NaCl apa ya? NaCl, NaCl. natrium klorida. Dia biasanya buat infus Pak. Oh. Buat nambah cairan biasanya gitu kalau di rumah sakit. Buat ngebersihin luka. Iya buat bersihin luka kalau itu. Asin rasanya agak-agak asin. Nggak tahu sih rasa ingus apa rasa apa. Enggak ya, namanya air itu kan kimia gitu ya, jadi rasanya aneh. Tapi intinya udah pernah nyobain gitu ya.
Hampir tiap hari Pak, tiap pagi. Sampai setengah ya. Sampai habis Pak itu. Sampai habis botol, Kak. Dari pagi sore tuh. Kalau bisa Sampai- emang disuruh ya Sampai mikir kan kayak udah nggak ada ingus lah gitu. Tapi cobalah pagi-pagi tuh. Tetap ada ya? Tetap aja Lendira. Intinya sih kalau misalnya di Wisma Atlet kita cuma disuruh udah lu istirahat aja gitu, nggak usah mikirin makan, nggak usah, ya udah semuanya tinggal tersedia kayak gitu. Kalau pagi-pagi nih pokoknya ya udah Cuman kayak nggak ada kebiasaan aja hiburan sih TV Bun. doang kalau di. Keluar pagi-pagi nih jam 6 ya udah olahraga, ntar siangan dikit kalau mau senam-senam, mau futsal-futsal, mau basket-basket, voli-voli gitu kan, karena luas kan. Ya terserah kita mau balik ke kamar tidur lagi juga terserah gitu, jadi tergantung kitanya juga di situ. Jadi sama juga sebenarnya nggak enak juga kalau di Nggak enak. istilahnya dirawat gitu ya. Makanan. Tapi mendingan di Wisma Atlet Pak daripada pas cuman di rumah sakit bener-bener kurung di kamar, dikurung itu bener-bener keluar. Pak jangan keluar, masuk lagi. Sampai Pak Is pengen swab nih Pak, lewat nih. Satpamnya pintu 1 dijaga. Tuh, orang pada ngeliatin dari jauh. Presiden aja kalah dong. Hah? Presiden aja kalah. Iya. Sampai dikawal bener-bener. Langsung orang-orang tuh diginiin semua nih, yang mau lewat itu kan jalan umum langsung rob, hilang semua ya. Kok tadi rame, hilang semua orang pas Sekali-sekalinya iya, merasa pas jadi lewat presiden. jarak jauh banget, ditahanin katanya. Tinggal. Habis itu udah oke, boleh dibuka kan yang lihat ini tuh Pak, halo-halonya mereka itu tuh pakai HP. Enggak, habis lewat disemprot dulu. Iya, disemprot dulu. Oke, siap jalan gitu. Bisa kataku terintimidasi banget ya. Tinggal kalau ada karpet merahnya sih enggak itu. Udah istimewa. Bener-bener kayak kita mah biasa aja, orang pada heboh banget. Ayo sini tutupin. Jadi ngerasain jadi artis sehari. Iya. Tapi Padahal mau ini doang tuh, mau apa ronsen bukan swab. Waktu dia mau kan pas masuk rumah sakit ya, padahal nggak ada demam nggak ada batuk kan. Terus tiba-tiba pokoknya pas udah di rumah sakit dia batuk. Nah batuknya sempat agak parah tuh, tapi pas batuknya Karena pas di emang- rumah sakit itu. Kata dokternya ini pneumonia-nya baru terlihat, dan nanti kalau ke depannya itu kalau dibiarin semakin parah kan, apa pas dibiarin tuh. Emang bener Pak, keluar semua penyakitnya. Yang diinin dokter tuh kayak batuk, pilek. Iya, jadi kayak batuk, pilek, sampai orang dimak sendiri-diri. Ini mah mati nggak ada yang tahu nih kata Pak. Karena rapidnya itu negatif Pak, Oh. rapidnya negatif. Terus cek darahnya juga bagus kayak gitu. Manfaat. terus baru swab. Pasti. CT Nah, scan lagi Pak. Oh, di CT scan. Ini yang kedua kan? Ya, Nah, CT scan. nah, Di itu dulu apa? Ronsen dulu, habis itu ada pneumonia kata. nah. Terus menyakitkan CT scan lagi. CT scan saya nggak punya duit Pak, ya udah pakai BPJS. Aduh, Nah. ada aja kata. Di CT scan kan ketahuan semua Pak, ini ya di paru-paru. parunya. Akhirnya, Ya emang sih katanya kalau mau lebih yakin CT scan. akhirnya Tapi enggak, maksudnya CT scan, tapi swab juga enggak? Kan tadi juga. kan Habis katanya CT scan, rapid negatif. ya habis Oh, setelah CT scan. setelah CT scan udah tanda tangan karantina. Itu tanda karantina tuh peraturannya banyak banget loh. Kalau pasien meninggal nggak boleh dibawa pulang. Pokoknya udah baca peraturan tuh udah serem duluan lah. Lama Yang tuh, Pak tadinya- suka mikir. Yang tadinya nggak sakit kepala jadi sakit kepala. Iya, Itu itu karena lama loh mikir tanda tangan aja tuh sampai dari setengah hari kali dia kita nungguin ya. Semalaman. Semalaman malah. Tanda tangan gede. Ya udah kamu, aku nggak berani gitu lah. Kalau mikir aja kayak mati, nggak nemuin siapa-siapa, nggak ditemuin siapa-siapa ya. Karena sudah pikirannya mati aja Pak, udah lemes banget. Tapi habis CT scan itu ya di swab Di swab. positif. Di Swab pertama berapa positif. Hari, Pak? Di swab hari pertama, hari kedua, terus seminggu tuh itu 3 kali. Positif semua? Itu semuanya positif. Karena bener-bener hidung itu mampet. Tapi yang pertama rapid itu antigen apa rapid antibody? Antigen. Rapid itu Antibody ya? Darah ya? Iya itu enggak. Itu negatif kan, ya negatif, tapi di rongsongannya ada pneumonia. Terus jadi biar lebih yakin CT scan. Scan. CT scan, iya nih ada pneumonianya segala macam bla bla bla. Terus habis itu ya udah. Akhirnya ya udah baru di swab. Nah di swab positif gitu. Ribet banget waktu dia Pak, ribet banget. Ini aja nungguin di UGD aja 2 hari Bun. berapa hari tuh nunggu kantor mungkin pos? karena emang penuh atau gimana kali ya. Ya karena penuh. Penuh ya? Penuh itu aja Pak, sampai sama aki-aki, ada yang sakitnya aneh-aneh lah. Nah, media Positif rumah semua sakit. tuh orang tuh.
Akhirnya pas udah kosong dipindah tuh, dibawa padahal ke belakang doang ya, naik mobil ambulan taruh belakang. Giliran jalan kaki deket pun, ya Allah, kataku udah sembuh mah jalan kaki. Di sini doang kataku. Dari kemarin kemana? Iya, ya kan kurung doang ya. Iya, sama sekali nggak ada jendela ya, nengok kanan kiri. Makanya hiburannya walaupun TV masih doang. positif, tapi Siti udah gede nih, udah suruh pulang Bun, karena antriannya panjang. Ya. Bukan Bapak doang yang kena COVID gitu, banyak yang Jadi antri seakan-akan kamar kayak gitu. udahlah sana aja. Sama kayak ini kan. Ya udahlah 14 hari aja gejala ringan ini udah dianggapnya ntar sembuh, pasti sembuh gitu. Nggak ada pengecekan karena dia nggak mau buang uang pemerintah gitu kan istilahnya gitu. Pemerintah daerah kan kalau kayak gini berarti kan nggak pusat Iya, kan kalau daerah. Pak Firdaus ya daerah, kalau Pak kan Pusat. diurusin sama gubernur Pak. Iya. Iya daerah, tapi kan daerah Jakarta itu tuh kayak diistimewain. Iya, daerah Iya, kalau Ada- khusus, Namanya daerah ibu khusus. kota. Iya, Kota. jadi buat contoh, buat inian. Dia malah dapat sembako ya Mas ya? Dapat Ada sembako dari beras, puskesmas, gula, beras, kecap minyak. gitu-gitu Bun. Ya, Itu tiap bulan apa pas Enggak, pas Awal-awal awal doang. doang. Pas mau karantina. Oh iya, mesti yang kena gitu, yang kena dapat Iya. masih begitu ya di sana. Tapi Tapi pas nih awal-awal heboh dulu, itu tuh kena corona, itu sih itu corona kayak Nah, gitu. itu tuh sebenarnya Kepanasan tuh dia. Heboh dulu. Kepanasan. Enggak, udah biarin Pak. tapi kayak gitu tuh memang larinya ke mental juga sih. Karena kan dari omongan orang. Makanya itu salah satunya yang aku tanemin ke diri sendiri sama anak-anak itu dari situ. Jadi ini tuh bukan penyakit yang kesannya itu tuh ini gitu loh. Mematikan. Jadi Waktu awal-awal Mia ke Wisma juga ya sempet kayak terpukul tuh nangis mulu kan karena bingung kan sendirian gak ada temennya seharian tuh kayak gitu sampai di Wisma juga kayak gitu kan cuma makin kesana kesananya kalau kayak gini terus kan gak sembuh. Ya udah kalau olahraga pagi nyari temen jadi temennya banyak jadi sharing segala Iya. macem gitu. iya sih. Jadinya ya udah enjoy aja jadi 10 hari juga nggak kerasa. Iya, Di- intinya kan di diri sendiri sebenarnya. Iya, yang Di kampungku malah nggak pada percaya kata orang tuaku. ngomong baik malah parah kok. Oh. Enggak kalau di kampung itu lebih emang iya sih lebih kayak kasarnya mah apa-apa aja ya. Di tempatku juga walaupun banyak yang kena cuman pikirnya gini, kalau mati itu emang kalau jatahnya mati ya mati aja, bukan karena corona gitu loh. Iya. Jadi Juragan. Se- Apa harga? Lagi sharing. Ini penyintas senior saya. Udah habis 2 kali lulus. Iya, maksudnya begini. katam dia mah. Yang saya bilang maksudnya nggak diperhatiin tuh karena udah banyak pasien kan. Soalnya kan kalau kita kan sebelum corona nih dirawat kan pasti tahu lah apa pernah dirawat kan. Perbedaannya nggak terurusnya gitu loh. Malah kadang suka kayak di kemarin tuh Pak yang klinis servis itu. Saya kemarin nggak kesini Pak, maaf ya karena sebelah meninggal kopi Mbak. Tuh udah berak-berak darah gitu kan jadi deg-degan. Oh, kamu. Kasih untung gak diusir sama tetangga, ayo. Kita kan yang udah masuk nggak bisa keluar. Yang udah masuk nggak Ya, Nah, yang di gitu. luar nggak bisa salah-salah karantina lagi di atas saya. Nis, pertanyaan terakhir ya sudah siang kasihan. Tahu nggak kenanya di mana? Soalnya ya ini, Ayo. aku udah curhat di YouTubeku sebelumnya. Ntar yang mau tayang nih curhat. Ya gitu. Ya soalnya kan kita kalau di pabrik semua maskeran ya kan. Terus emang sih ya aku bilang kalau di sini lingkungan susah lah kita ya. Ya kalau kita deket-deket sini pasti nggak pakai masker. Iya. Kalau jauh, tapi kan ya itu wallahu alam, kita nggak tahu kenanya di mana gitu kan. Iya. Kita kalau ke masker yang tempat umum yang lebih asing kan kalau ke pasar gunanya pakai masker. Jadi ya aku bilang susah dideteksi. Kalau kamu juga sama nggak tahu sebenarnya, nggak tahu persis kan. Ada yang tahu kenanya di mana. Nah, ya kita makhluk sosial kan. Ya susah. Ya emang kalau tempat-tempat yang asing pasti kita ketat Iya. gitu kan. Tapi kalau di tetangga gini kalau emang harus ini kan susah juga dan juga pun emang belum tentu dari sini bisa aja
Malah yang kita jaga-jaga bisa aja dari situ. Nah, itu juga bisa. Pasarnya ya, Pak. Iya, jadi kita ya makanya aku kan Misteri lah ibaratnya, namanya penyakit yang nggak kelihatan kan dari mana-mana. iya, aku bilang kan ya mungkin tinggal nasib, aku bilang nasib. Takdir, Pak. Takdir Allah aja kan Saya gitu. jelek, Pak, 2 kali. Ya, ya ambil hikmahnya, imunnya jadi lebih kuat. Ya, Itu kan semacam kayak penyakit campak kalau menurut aku tuh. Campak tuh kan nggak kelihatan virusnya dari mana. Tapi kalau mau kena aja. ya cuma bedanya ini gampang menular. Iya, betul. Ya ini gampang. Nah ya hampir sama kan, cuman kan tingkatan doang kan, tingkatan menularnya doang. Kelihatan penularannya. Iya, jadi kita kalau situ imunnya kuat, ya pasti nggak ketular. Kalau imunnya lemah, ya udah otomatis gitu loh. Jadi Iya. nggak bisa di. Tapi ini mah enggak, Bun, kalau COVID itu semua orang udah ketularan nih. Cuman kalau imunnya kuat dia kalah. Nah ya, cuman tergantung imun Nunggu mas. bangkit aja sih sebenarnya kalau kata saya, Pak. hmm, Ketika kita imun lagi Jadi- drop, dia naik. Jadi bukan Berarti- masalah dapatnya di mana, Iya, ketularnya sebenarnya di semua mana. orang juga udah ketularan kalau kata saya, Pak. Udah punya penyakit bawaan Iya. inilah, makanya kenapa yang punya penyakit bawaan itu lebih gampang diserang karena Gampang down. enggak, kondisi badannya juga emang udah enggak Iya, nggak stabil. iya, enggak, imunnya pun juga nggak bagus kan, jadi menyerangnya itu lebih cepat gitu. berarti harapan besar vaksin dong. Cuma kalau udah nggak kena nggak divaksin katanya. Nah, kalau udah sama iya. Iya. Kenapa divaksin? Itu berarti kan hampir sama kayak campak lagi. Kalau udah kena sekali pasti nggak bakal kena lagi, nggak, belum tentu, ya kan? Udah mau zuhur, mungkin ada pesan dari Mas Faiz dan Tetap istri. jaga kesehatan saja lah ya, ibaratnya. Sama jaga pikiran sih, pikiran paling pertama, Pak. Ah, iya iya iya. Kalau sehat, pikiran yang nggak sehat tetap aja, Pak. Iya sih. Tapi kalau ya nyatanya orang gila sih, Pak, dia makan apa aja kan nggak memperdulikan. Nggak dia kena corona ya? Pikiran nggak kena corona, nggak kena apa-apa, kan pikiran deh. Sakit juga enggak ya? Sakit juga enggak? Enggak. Kan tidur di mana aja. Kita yang cuci tangan, dia nggak pernah cuci tangan karena dia nggak punya pikiran, Pak. Jadi ya enak aja gitu aja. Nah sekarang manusia jaga-jaga kayak gimana tetap masih punya pikiran begitu, tetap aja. Berarti tetap positive thinking itu ya. Iya. Dari mana-mana ilmunya, obatnya itu positive thinking gitu, berserah diri ya yang di Tidak atas. hanya husnudon lah, Pak. Iya iya. Jangan iya. seudon mulu gitu. Betul betul. Ya oke guys, mungkin itu sharing kita kali ini bersama rekan saya dan Mas Faiz dan istri Mania. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita ambil hikmahnya ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dengan baik, lulus. Mudah-mudahan sehat semuanya ya, Mas Faiz dan Nia juga sehat terus ya, sukses, banyak rezekinya. Makasih udah dikunjungin. Sekali lagi mohon maaf nih kalau harus kondisinya begini, jaga jarak tanpa ada minuman kue ya. Oh, saya minuman, Bos. Ya nanti kalau udah sembuh kita bisa silaturahmi lagi. Oh, banyak jamuannya ya. Iya. Betul. Minta foto ya? Di sini. Di sini, Bang. Backlight ya? Mana nih? Backlight ya? Nanti dulu. Bentar. Ya, inilah foto-foto terakhir dengan Om Faiz dan Bania. Nah, makasih Om Faiz nih, ikannya enak banget. Nah, ini nih surat transit dari puskesmas tadi sudah siang kami dapatkan fotonya, besok sudah bisa keluar rumah. Terima kasih.